Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai turunan. Materi pokok sifat-sifat turunan. Nah, secara garis besar sifat-sifat turunan itu ada 3. Yang pertama, jika Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya sama dengan A kali N, jadi A dikali konstanta dikali dengan pangkatnya, kemudian X, N dikurang 1, jadi pangkatnya dikurang 1. Nah, ini tidak selalu Y, bisa juga Fx dan lain sebagainya, jadi tergantung nanti ya. Kemudian jika perkalian Y sama dengan UV, jadi misalkan ada 2 fungsi U dan V, maka yang pertama yang diturunkan adalah U-nya. Dikali V tetap ditambah yang kedua yang diturunkan adalah V-nya. Jadi yang pertama di depan dulu diturunkan, kemudian dikali dengan yang di belakang, ditambah di belakang yang diturunkan dikali dengan yang di depan. Ingat, perkalian dan penjumlahan bisa dibolak-balik ya, bisa duluan di depan, bisa duluan di belakang yang diturunkan. Selanjutnya, jika Y sama dengan U per V atau U bagi V, maka turunannya adalah yang pertama U aksen, turunan U dikali V dikurang U kali turunan V. Jadi karena ini kurang tidak sama dengan tambah, jadi kalau tambah tadi bisa dibalik menjadi seperti ini, atau ini bisa dibolak-balik. Tapi jika pengurangan tidak boleh ya. Jadi U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V pangkat 2. Nah, kurang lebih itu sifat-sifat turunan secara garis besar. Sekarang kita masuk ke dalil-dalil turunan fungsi aljabar. Nah, dalil-dalil turunan fungsi aljabar di sini ada 6. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, sifat yang pertama adalah Fx sama dengan K. F aksen X sama dengan 0. Jika suatu fungsi konstanta, maka turunannya pasti 0. Ini dapat dari mana? K itu misalkan kita ubah menjadi K kali X pangkat 0, di mana X tidak boleh sama dengan 0. Jadi suatu bilangan selama dia bilangan real yang bukan 0, misalkan 1 pangkat 0 itu hasilnya 0, 1 pangkat 0 itu 1, 7 pangkat 0 itu ada 1. Jadi selama dia bukan 0, bilangan real yang bukan 0, maka nilainya 1. K dikali 1 sama dengan K. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, jika diturunkan, maka K dikali pangkatnya 0, K dikali 0, X 0 dikurang 1, sama dengan K dikali 0 itu sama dengan 0. 0 kali X pangkat 0 dikurang 1 minus 1. Semua bilangan dikalikan dengan 0, bilangan real, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi, misalkan Fx sama dengan 3, maka turunannya adalah 0. Fx sama dengan T. Penyelesaiannya, turunannya adalah 0. Misalkan soal lain, misalkan nomor 3, Ft sama dengan X. Nah, yang mau diturunkan itu adalah variabel T. Di sini tidak ada variabel T-nya. Maka nilainya sama dengan turunannya adalah 0. Selanjutnya, Fx sama dengan X pangkat N, turunannya adalah Nx N dikurang 1. Nah, ini kan kalau tidak ditulis, ini bisa saja nilainya 1 ya. 1 dikali N
X pangkat N dikurang 1. Jadi semuanya mengacu pada sifat yang pertama tadi. Misalkan X sama dengan 3, maka penyelesaiannya adalah 3 kali 1 sama dengan 3, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sama juga dengan ini. Ya, jadi intinya jika mau lebih mudah, jadi 7-nya ditaruh ke depan. Jadi 7X, kemudian yang tadinya 7 dikurangi jadi 1. Jadi 7X pangkat 6. Misalkan FT sama dengan T pangkat 5. Nah, ini 5 nanti berkurang 1. Ditulis 5 T pangkat 4. Selanjutnya, Fx sama dengan Kx pangkat N. Maka turunannya adalah K kali N, X N dikurang 1. Contohnya 2X pangkat 3. Nah, ini nanti 2 dikali 3, kemudian 3-nya dikurang 1. Didapat seperti ini. 2 kali 3 X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 6 X pangkat 2. Nah, sama dengan ini 3X pangkat 3 per 2. Nah, ini dikali nih. 3 kali 2X 2 per 3 X 2 per 3 dikurang 1. Nah, kenapa 3 per 3 di sini seharusnya 1? Karena 3 bagi 3 1. Ini hanya untuk mempermudah. Jadi 3 bagi 3 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2. 2 dikurang 3 minus 1 per 3. Maka didapat jika ingin menghilangkan minusnya, pangkat minusnya, maka dibawa ke bawah. Kalau di atas dia dibawa ke bawah, kalau dia di bawah dia dibawa ke atas. Jadi dapat 2 per X pangkat 1 per 3 sama dengan. Nah, ini bisa diubah lagi. 2 per akar, di sini pangkat 1-nya 1 per 3. Jadi contoh lain, misalkan nomor 3, FT sama dengan 2X pangkat 3 per 4. Nah, ini turunannya adalah 2 dikali 3 per 4 X 3 per 4 dikurang 1. Nah, supaya mudah dilihat di sini penyebutnya 4. Berarti dikurang 4 per 4. Karena pengurangan itu harus disamakan penyebutnya. Supaya mudah, maka diubah menjadi 4 per 4. Jadi 2 bagi ini bisa ya, 2 dibagi 2 1, kemudian 4 bagi 2 2, jadi tinggal 3 per 2 X 3 dikurang 1 1 minus 1 per 4. Nah, ini bisa diubah menjadi 3 per 2 X pangkat 1 per 4. Jadi 3 per 2 akar X pangkatnya 1 ditulis di sini. Kalau pangkat 1 bisa ditulis, bisa juga tidak ya. Tapi yang sering ditemukan tidak ditulis. Kemudian yang penyebutnya, pangkat penyebutnya di luar. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir pada video ini. Jadi kalau misalkan kita ingin menjumlahkan, jadi ada fx ditambah atau dikurang gx, maka di sini juga berurut ya, ditambah atau dikurang. Kalau misalkan dikurang, maka di sini juga dikurang. Kalau ditambah, maka ditambah. Contoh seperti ini, 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Nah, ini bisa dipisah-pisah. Jadi ada ditambah, ada dikurang. Pertama, 5 kali 2. Kemudian X
2 dikurang 1. Kemudian ditambah 3x 1 dikurang 1 dikurang 0. Ini 0 karena dia konstanta, tidak ada variabel x-nya, jadi pasti 0. Jadi di sini ada kesalahan ya, di sini tidak ada. Jadi dalam kurung ini miliknya x, bukan 5 kali 2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 10x pangkat 1. Kemudian 3x 1 dikurang 1. Nah ini sebenarnya hasilnya 3x pangkat 0. Nah tadi sudah dijelaskan dari awal, semua selama bilangan realnya bukan 0, maka nilainya sama dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 0. Jadi di sini ada syaratnya. X elemen real di mana x tidak boleh sama dengan 0, maka hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 2, 3x pangkat 2 ditambah kx dikurang 15. Nah ini ada 15-nya, tidak ada x-nya. Jadi abaikan saja. Jadi 3 kali 2 x 2 dikurang 1 ditambah k. Nah di sini x, jadi tinggal k. Jadi 6x ditambah k. Jadi shortcutnya atau mudahnya seperti ini. Misalkan ada soal ft sama dengan 7x pangkat 2 dikurang x pangkat 1 ditambah 8. Jadi 7 dikali 2 14, x 2 dikurang 1 1. Nah ini diubah menjadi konstantanya saja, konstantanya adalah 1. Ini diabaikan. Jadi langsung ya, bisa cara seperti ini dikurang-kurangkan, tapi jika ingin mudah langsung. Atau contoh lain, misalkan fx, misalkan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 1, maka turunannya 3 kali 3 9, 9x 3 dikurang 2 3 dikurang 1 2 dikurang 2 kali 2 4, 4x 2 dikurang 1 1, tidak usah ditulis. Kemudian di sini tinggal konstantanya yaitu 6. Ini ditambah 6, ini diabaikan karena 0. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai turunan. Kita lanjut pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.